Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Heri Susanto. Kita masih di serial video tutorial desain website, di mana pada video ini kita sudah masuk ke part 8 dengan topik pembahasan modal window dan dropdown. Nah, ini saya tunjukkan contohnya dropdown seperti ini. Seperti ini ya. Kalau contohnya modal window itu ya seperti ini. Ini saya klik ya. Nah, muncul seperti ini ya. Oke, kita nanti bikin program seperti ini ya. Oke, lanjut. Bagaimana logika modal window itu? Jadi gini, misalkan saya punya layer seperti ini ya. Ada sebuah div, kemudian kelasnya saya kasih nama modal window. Di dalamnya modal window nanti ada tag HTML macam-macam ya, tergantung kebutuhan. Nah, ketika layer ini saya setting CSS-nya seperti ini, di situ terlihat ada position fix ya, kemudian set index saya isi 999 yang ini ya. Maka nanti layer itu akan tampil di browser dengan posisi yang tetap. Kemudian selain posisinya tetap, itu layer ini juga akan tampil paling atas ya, karena set indexnya saya setting 999. Nah, tetapi kalau kita amati yang di bawah ini ada konfigurasi opacity saya setting 0. Nah, berarti modal window ini atau layer ini itu tidak akan terlihat di layar browser kita gitu ya. Nah, ketika sebuah link ya, ahref, itu hrefnya saya isi sama dengan ID layernya tadi. Bisa dilihat di sini ya. Hrefnya buka modal, di sini di layernya ID-nya juga buka modal, berarti kan sama ya. Maka nanti CSS yang aktif adalah modal window titik 2 target gitu. Dimana di dalam CSS ini opacity-nya saya setting 1 seperti ini. Nah, ketika opacity-nya saya setting 1, maka layer ini akan tampil. Itu logikanya. Baik, kita lanjut lagi. Bagaimana dengan logika dropdown? Nah, kalau dropdown gini, misalkan saya punya layer seperti ini ya, punya UL dengan nama kelas navigasi icon seperti ini. Tentu ada UL, pasti ada LI. Nah, di dalam LI masih ada UL lagi yang seperti ini ya. Ini kan UL di dalamnya LI gitu. Nah, ketika CSS-nya saya setting begini, posisinya saya bikin absolut seperti ini ya. Nah, maka ULLI yang di dalam LI itu posisinya akan mengikuti dari posisi komponen yang ada sebelumnya gitu. Nah, tapi selain position absolute, di sini juga saya setting visibility hidden, opacity-nya kosong, display-nya non gitu. Ini artinya ULLI yang itu ya, yang di dalam itu berarti tidak tampil gitu. Nah, kapan tampilnya? Ketika di antara ahref dan UL itu ada hover. Hover itu berarti kursor mouse-nya berada di area itu. Nah, ketika kondisinya hover itulah baru visibility-nya saya setting visible, opacity-nya 1 dan display-nya saya setting block. Artinya ULLI yang jadi anaknya itu ya, yang berada di dalam itu artinya akan tampil. Nah, itu kurang lebih logika dropdown. Untuk lebih jelasnya kita langsung praktek saja ya. Baik, langsung kita buka Visual Studio Code. Kita buka foldernya yang sama seperti kemarin ya, desain web. Nah, ini script CSS kita.
Lalu jangan lupa web servernya kita start ya. Oke, tidak lupa browsernya langsung kita jalankan, localhost 5500 ya. Nah, ini tampilan aplikasi kita yang kemarin. Baik, langsung kita modifikasi script HTML-nya. Nah, kita perbaiki yang navbarnya dulu ya. Kita bikin div di sini. Kelasnya saya bikin penampung ya. Kemudian saya sediakan seperti biasa, ada baris sama ada kolom. Nah, kolomnya saya bagi dua. Yang sebelah kiri berarti saya setting 8. Yang sebelah kanan itu kolomnya saya setting 4 ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang UL navigasi ini, yang ini ya, ini saya cut aja, saya tempatkan di kolom 8 tadi. Oke, seperti ini jadinya ya. Kemudian untuk yang kanan saya ambil yang navigasi icon yang sudah kita bikin kemarin ya. Saya taruh di sini. Lalu ini saya kurangi 1 karena saya butuhnya cuma 2 ya. Sementara saya simpan dulu ya. Oke, jadinya seperti ini. Navbarnya jadinya seperti ini ya. Lalu ini stylenya saya bikin ini aja. Backgroundnya saya kasih warna hitam ya, biar full hitam semua untuk yang kelas penampung ya. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian yang ini, yang untuk harapnya saya bikin warnanya putih biar tampak ya ikonnya. Stylenya saya setting warna putih ya. Nah, seperti ini. Oke, sudah tampak ya. Coba kita besarkan. Lalu kita cari icon. Ini ya, cara cari icon search. Ambil ini aja. Ini SVG-nya saya copy. Sama persis seperti kemarin. Saya tambahkan di sini ya. Hanya di sini saya harus bikin simbol dulu. Intinya saya kasih nama set, kemudian view box-nya saya setting 002424 ya, seperti ini. Baru pad-nya saya copy. Nah, selesai. Saya bikin satu lagi. Saya paste di sini. Ini ID-nya saya ganti user. Nah, pad-nya ini saya ganti dari ini ya. Saya cari yang user di sini. Oke, saya ambil ini aja. Ini padnya saya copy saja, lalu saya taruh sini ya. Oke, sudah. SVG-nya sudah selesai, berarti tinggal ID yang sini yang saya rubah. Ini search, ini user. Oke, jadinya seperti apa? Nah, ini sudah tampil kayak gini. Cuma kalau ada ini ya, ada jarak. Kiri kanannya ada jarak. Untuk itu perlu saya modifikasi di mana nih? Di penampung sini aja. Saya bikin kelas baru saja ya. Penampung full gitu aja. Ini tidak saya bikin pixel tapi saya bikin persentase. Width-nya saya setting 100%, margin left-nya auto, margin right-nya auto. Seperti itu. Kemudian di sini yang div ini saya ganti penampung full yang ini. Nah, kan sudah penuh ya. Sudah jadi seperti ini. Cuma tulisannya kurang enak ya. Navigasinya ini saya bikin rata kiri saja. Oh, nggak mau jalan. Oh ya, saya belum bikin
kelas yang rata kiri ya. Saya bikin ini aja, saya bikin kelas text left gitu aja. Alignmentnya text alignment ya, saya setting left. Nah, sudah rata kiri. Untuk yang icon saya bikin rata kanan. Ini saya bikin kelas text right gitu ya. Text lainnya saya bikin right. Oke. Berarti untuk yang icon ini ya, ini saya ganti text right. Dah, rata kiri kanan. Oke, sudah selesai untuk menunya. Tinggal kita bikin modal windownya. Saya siapkan layer di sini di antara header sama penampung full tadi ya. Saya bikin div, kemudian kelasnya ini saya kasih nama modal window ya, modal main window. Tidak lupa ID-nya saya isi buka modal gitu aja ya. Lalu di dalamnya ini saya kasih div lagi, saya tambahi ahref. Ini untuk nutup modalnya ya. Saya bikin seperti ini, kelasnya saya kasih nama modal plus. Nah, seperti ini ya. Oke, selesai. Sudah di dalam ahref saya kasih keterangan tutup gitu aja lah ya. Sama tanda silang. At times itu tanda silang. Oke, selesai. Kemudian saya tambahi input di sini, tipenya teks. Placeholder-nya saya isi cari gitu aja ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini sudah muncul di sini. Berarti langkah awal kita setting CSS-nya dulu ya. Ini saya kasih keterangan dulu. Ini bagian modal ya. Saya bikin kelas namanya modal window. Oke. Kemudian yang saya setting apa ini? Backgroundnya dulu kali ya. Position aja lah. Position saya bikin fix. Kemudian backgroundnya saya bikin ini putih aja. 200 itu putih. Kemudian opacity-nya 75%. Topnya saya bikin 0. Right-nya saya bikin 0. Kemudian bottomnya saya bikin 0 juga. Left-nya saya bikin 0. Nah, set index baru saya setting 999. Jangan lupa tadi ya, opacity saya setting 0. Kemudian saya tambahin pointer event, saya bikin non gitu. Oke, sudah hilang ya, modal windownya sudah hilang. Ini sekalian saya setting untuk yang target, opacity-nya saya setting 1, pointer eventnya saya bikin auto. Nah, ini sementara saya simpan dulu. Kemudian apalagi ini, modal close-nya yang silangnya ya, saya setting dulu. Ini warnanya saya bikin black, hitam ya. Kemudian line height-nya saya bikin 50 pixel. Font size-nya 80% cukup. Posisinya saya bikin absolute. Kemudian saya bikin rata kanan ya, right-nya kosong, text line-nya saya bikin center. Top-nya saya bikin 0. Lebarnya berapa nih? 70 px ya, cukup ya. Kemudian text decoration-nya saya bikin non. Oke. Lalu pas ada mouse berarti modal hover ya, modal close hover. Warnanya saya bikin grey, cukup ya. Ini aja dulu, coba saya simpan, terus ini saya klik, tapi kok nggak jalan ya, ada yang salah mungkin. Oh ya, ini lupa, hrefnya tadi belum saya arahkan ke nama ID-nya tadi ya. Nah, ini
Ini harus sama ini ya, harus sama seperti ini. Saya klik lagi, oh nggak jalan. Oh ternyata ada error. Ini hrefnya nih saya salah ketik nih, harusnya href ini, kurang f tadi, cuma hr ya, href yang benar ya, seperti ini. Oke, nah ini sudah muncul tapi masih jelek ya. Nah seperti ini, sudah muncul tapi kurang manis. Oke, kita perindah lagi tampilannya. Berarti modal window. Nah, div-nya saya setting ya. Ini width-nya saya bikin 400 pixel. Kemudian posisinya saya bikin relatif. Marginnya saya bikin 10% aja ya, auto gitu. Kemudian paddingnya saya bikin 2 rem, cukup paddingnya 2 rem. Kemudian backgroundnya saya bikin putih. Nah seperti ini, warnanya grey ya. Nah sudah jalan seperti ini ya. Oke, sudah jadi yang bagian modal. Ini saya tambahin lagi apa, input ya, tadi masih kurang bagus yang input. Nah untuk yang input ini width-nya saya bikin 100% biar full ya. Paddingnya saya bikin 12 pixel, kanannya 20 pixel. Marginnya saya bikin 8 pixel yang atas ya. Kemudian saya kasih box sizing juga, saya bikin border box. Nah jadinya seperti ini. Nah, sudah lumayan bagus ya. Oke, tinggal kita bikin drop down. Untuk drop down kita tambahkan UL, LI. Nah, di sini ya. Di bawahnya A ini ya, di sini. Kita bikin UL, LI, di sini ada A hrefnya. Kemudian ini saya isi apa ini, register itu aja ya. Ini saya copy dulu. Ini saya paste ke sini. Sudah biar ada 2 ini. Lalu saya simpan. Nah, sudah muncul kayak gini. Lalu dari sini ya sudah, tinggal kita setting ininya, CSS-nya ya. CSS-nya kita ikut kelas navigasi icon. Nah, ini saya kasih keterangan dulu biar nggak bingung nanti. Tadi kelasnya navigasi icon ya. Navigasi icon LIUL. Nah, itu. Kemudian ini saya setting backgroundnya hitam. Visibility-nya saya setting hidden dulu. Opacity-nya kosong. Positionnya saya bikin absolute. Dan right-nya saya bikin 0 biar rata kanan ya. Display-nya saya bikin non dulu. Teks lainnya saya bikin rata kiri ya. Padding left-nya saya bikin 0. Oke, sudah jadi. Sudah hilang ya tadi ya. Nah, lalu ini saya setting lagi untuk bagian A-nya. Ini width-nya saya bikin 90%, warnanya putih ya. Kemudian saya bikin lagi untuk hovernya ya. Ini untuk hovernya. Kalau ada mouse kan berarti harus jalan. Ini navigasi icon LIUL LIA hover. Nah, ini ya. Nah, di sini baru visibility-nya saya setting visible, opacity 1, kemudian display-nya saya bikin block. Kemudian saya tambah lagi warnanya, saya bikin merah ya. Ini sekalian lah transformnya saya bikin scale 1. Kemudian saya tambah lagi untuk LI-nya ini. Ini saya kosongi dulu, clear board ya. Terus width-nya saya bikin 100%. Nah, coba ya. Nah, ini sudah.
jadi seperti ini. Oke, ini untuk modal. Ini ada yang ini ya, ini saya ganti login ya biar nggak salah. Nah, register sama login sudah muncul ya. Oke. Ini kalau kita lebarkan ya. Nah, sampai di sini materi kita sudah selesai. Kita akan lanjutkan di episode yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.